Pernahkah kamu duduk sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling tenang, namun justru terasa paling melelahkan? Pernahkah kamu menangis diam-diam, bukan karena benci pada pasanganmu, tetapi karena lelah dengan keadaan? Jika iya, tenanglah, kamu tidak sendirian. Banyak rumah tangga yang terlihat baik-baik saja dari luar, padahal di dalamnya sedang berjuang sekuat tenaga. Dan hari ini, mari kita renungkan bersama bahwa rumah tangga yang diuji bukan tanda Allah tidak sayang, tetapi tanda Allah sedang membentuk jiwa yang lebih dewasa. Saudaraku, pernikahan bukan sekedar status, bukan hanya tentang foto bahagia, bukan pula hanya tentang cinta di awal perjalanan. Pernikahan adalah ibadah panjang seumur hidup. Di dalamnya ada sabar yang terus diuji, ada ego yang harus ditundukkan, dan ada doa yang tak boleh berhenti. Allah mempertemukan dua manusia yang berbeda, latar belakangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, emosinya pun berbeda, bukan untuk saling menyakiti, tetapi untuk saling belajar dan saling memperbaiki. Jika hari ini rumah tanggamu tidak seindah dulu, ingatlah, bahkan para nabi pun diuji dalam keluarganya. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka menguatkan iman dan kesabaran. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa ujian. Ada yang diuji dengan ekonomi yang sempit. Ada yang diuji dengan komunikasi yang dingin. Ada yang diuji dengan kehadiran orang ketiga. Ada pula yang diuji dengan rasa tidak dihargai. Namun, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, jika Allah menempatkanmu di ujian ini, maka Allah tahu kamu mampu melewatinya. Meskipun hari ini terasa hampir menyerah, jangan bandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Karena yang kita lihat hanyalah potongan cerita, bukan seluruh perjuangan. Banyak rumah tangga tidak hancur karena benci, tetapi karena tidak lagi saling bicara dengan hati, bukan karena tidak cinta, tetapi karena terlalu lelah untuk menjelaskan perasaan. Suami merasa tidak dimengerti, istri merasa tidak didengarkan. Padahal rumah tangga tidak butuh kata-kata tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran dan empati. Belajarlah berkata dengan lembut, belajarlah mendengar tanpa menyela, belajarlah meminta maaf tanpa menunggu siapa yang salah. Ingatlah, menang debat bisa membuat ego puas, tetapi kalah ego bisa menyelamatkan rumah tangga. Wahai suami, istrimu mungkin tidak berkata apa-apa, tetapi lelahnya nyata. Ia mengurus rumah, anak dan perasaan, seringkali tanpa ucapan terima kasih. Satu kalimat sederhana darimu bisa menjadi energi besar baginya. Dan wahai istri, suamimu mungkin tidak banyak bicara, tetapi bebannya berat. Ia memikirkan nafkah, masa depan, dan tanggung jawab. Seringkali dipendam sendirian. Saling memahami tidak membuatmu lemah. Justru itulah kekuatan rumah tangga. Karena rumah yang kuat dibangun oleh dua orang yang sama-sama berjuang. Banyak rumah tangga runtuh, bukan karena masalah besar, tetapi karena Allah tidak lagi dilibatkan. Padahal, rumah yang sering dibasahi doa akan lebih kokoh menghadapi badai. Berdoalah untuk pasanganmu, bahkan saat kamu sedang kecewa, karena doa adalah bentuk cinta paling tulus. Doakan, ya Allah, lembutkan hati kami. Jika kami salah, perbaikilah. Jika kami lelah, kuatkanlah. Dan jika kami hampir menyerah, ingatkan kami pada niat awal pernikahan ini. Sabar dan ikhlas mungkin tidak langsung terasa hasilnya, tetapi Allah tidak pernah lalai mencatatnya. Saudaraku, jika hari ini rumah tanggamu terasa berat, jangan buru-buru pergi, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu dan pasanganmu. Bertahan bukan berarti kalah. Bersabar
bukan berarti lemah. Tetaplah berjuang. Perbaiki niat, perbaiki komunikasi, dan dekatkan rumah tanggamu kepada Allah. Karena rumah tangga yang sampai ke surga bukan rumah tangga yang tanpa masalah, tetapi yang tidak berhenti saling menggenggam dalam ujian.